Dalam video ini, saya akan mencoba membandingkan antara haplogrup J1 JM267 dengan haplogrup G GM201. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua pada video saya tentang haplogrup J1 sebelumnya. Ini adalah pohon filogenetik haplogrup Y-DNA yang menggambarkan hubungan evolusi antara berbagai haplogrup berdasarkan waktu divergensi dari nenek moyang bersama. Y-DNA Adam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada nenek moyang patrilineal terakhir dari semua pria yang hidup saat ini. Y-DNA Adam ini hidup sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu dan merupakan titik asal dari pohon filogenetik Y-DNA. Haplogrup A adalah cabang awal dari Y-DNA Adam yang muncul sekitar 180.000 tahun yang lalu. Haplogrup A bercabang menjadi haplogrup baru seiring waktu, seperti AT yang muncul sekitar 30.000 tahun kemudian, dan cabang lain seperti CT yang muncul sekitar 40.000 tahun setelahnya. Divergensi ini menghasilkan haplogrup baru tanpa menghilangkan haplogrup asli, karena haplogrup yang lama masih bisa bertahan dalam populasi tertentu. Haplogrup J dan G berada pada cabang yang berbeda dan terpisah jauh dalam skala waktu, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki leluhur yang sama jauh di masa lalu, tetapi berkembang secara terpisah dalam populasi yang berbeda. JM267 terbentuk sekitar tahun 28.000 sebelum Masehi, sedangkan GM201 lebih tua, terbentuk sekitar tahun 45.000 sebelum Masehi. Pria yang merupakan nenek moyang terakhir dari garis keturunan JM267 diperkirakan lahir sekitar tahun 17.000 sebelum Masehi. Sedangkan pria yang merupakan nenek moyang terakhir dari garis keturunan GM201 diperkirakan lahir sekitar tahun 26.000 sebelum Masehi. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa haplogrup J sejak terbentuknya tidak pernah berubah menjadi haplogrup lain. Mutasi kecil yang jarang terjadi hanya menambah subclade dari haplogrup utama, misalnya dari J menjadi J1A, J1B, J2B, dan seterusnya. Tidak ada perubahan dari J menjadi G atau yang lainnya. Begitu juga dengan haplogrup G mengalami hal yang sama sejak terbentuknya 45.000 tahun yang lalu. G tetap konsisten sebagai G dan tidak berubah menjadi J atau yang lainnya sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad yang hidup 1400 tahun lalu akan menurunkan Y-DNA yang sama kepada keturunan laki-lakinya hingga saat ini. Jika beliau berhaplogrup J1, maka semua keturunan laki-lakinya juga akan memiliki haplogrup J1 atau subclade dari haplogrup J1. Tidaklah mungkin bahwa keturunannya akan memiliki haplogrup lain di luar J, seperti G atau yang lainnya. Selain itu, haplogrup G tidak mungkin sebagai keturunan dari haplogrup J1 atau sebaliknya, karena jika kita bandingkan keduanya, maka akan kita dapati antara JM267 dan GM201 akan berbagi nenek moyang bersama pada 45.000 sebelum Masehi. Sementara Nabi Muhammad hidup pada tahun 570 Masehi. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara haplogrup G dan J sangat jauh sebelum masa hidup baginda Nabi, sehingga keturunannya tidak mungkin berhaplogrup G. Haplogrup J, terutama J1, sering dikaitkan dengan garis keturunan Semitik, termasuk Arab dan Yahudi, dan dianggap sebagai haplogrup yang sering ditemukan di antara keturunan Nabi Muhammad serta suku Quraisy di semenanjung Arab. Sedangkan haplogrup G, tidak ada satupun sumber yang mengaitkan haplogrup G sebagai keturunan Nabi. Haplogrup G lebih sering dikaitkan dengan populasi di kawasan Kaukasus, Timur Tengah, dan sebagian Eropa, serta dianggap sebagai salah satu haplogrup tertua yang berhubungan dengan migrasi awal manusia ke daerah-daerah tersebut. Untuk memberikan gambaran tentang distribusi haplogrup J1 dan G, berikut adalah data persentase temuan haplogrup paternal yang paling umum di berbagai negara. Data ini berasal dari ratusan ribu peserta tes Y-DNA yang dikumpulkan oleh Family Tree DNA serta dari studi akademis yang mencakup berbagai wilayah. Family Tree DNA telah mengumpulkan data dari peserta yang memberikan informasi tentang latar belakang keturunan dan genealogis mereka, juga melalui tes DNA secara langsung. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa haplogrup J1 lebih umum ditemukan di negara-negara Arab seperti Yaman, Arab Saudi, dan Oman dengan persentase yang sangat tinggi. Sebaliknya, haplogrup G meskipun juga ditemukan di beberapa negara Arab, cenderung lebih umum di kawasan seperti Georgia dan Afghanistan. Ini menunjukkan bahwa haplogrup J1 memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan wilayah Arab dibandingkan dengan haplogrup G.
yang memiliki distribusi lebih luas di berbagai wilayah lainnya. Studi selanjutnya, dari 29.657 keturunan yang diuji DNA, mayoritas keturunan dengan haplogrup JM267 diketahui berasal dari Arab Saudi, Yaman, dan Irak. Di antara mereka, 5.360 orang melacak asal-usul paling awal mereka ke Arab Saudi, 913 orang ke Yaman, dan 820 orang ke Irak. Selain itu, ada juga keturunan dari 130 negara lainnya, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa haplogrup JM267 memiliki konsentrasi tinggi di wilayah Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Sedangkan dari 21.012 keturunan yang diuji DNA dan memiliki haplogrup GM201, asal-usul paling awal mereka diketahui berasal dari beberapa negara utama. 912 orang melacak asal-usul mereka ke Jerman, 741 orang ke Inggris, dan 644 orang ke Italia. Selain itu, ada juga keturunan dari 144 negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa haplogrup GM201 memiliki penyebaran yang cukup luas, namun lebih terkonsentrasi di negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Italia. Berikut ini adalah contoh tokoh terkenal yang berhaplogrup GM201. Rabi Pinchas Sapira dari Koretz adalah pendiri keluarga Sapiro yang sangat dihormati di kalangan Rabi Yahudi Askenazi di Eropa. Sebelum Perang Dunia II, keluarga Sapiro dikenal sebagai salah satu garis keturunan rabbinik paling terkemuka di Eropa Timur, dengan kontribusi besar dalam dunia keagamaan Yahudi. Richard III menjabat sebagai Raja Inggris hanya selama 2 tahun, dari 1483 hingga kematiannya pada 1485. Kepemimpinannya diwarnai kontroversi, terutama terkait penahanan dan hilangnya 2 putra saudaranya yang dikenal sebagai Pangeran di Menara. Meskipun ada rumor bahwa Richard bertanggung jawab atas kematian mereka, hingga kini kebenarannya masih menjadi misteri. Yuya adalah tokoh berpengaruh di dinasti ke-18 Mesir, berperan sebagai penasihat utama Fir'aun Amenhotep III. Ia juga menyandang berbagai gelar terhormat seperti Letnan Raja dan Tuan Kuda. Yuya menikahi Tuya, seorang bangsawan Mesir dan merupakan kakek buyut dari Fir'aun terkenal Tutankhamun melalui putrinya Tie. Karena nama dan ciri-ciri fisiknya yang tidak biasa, beberapa ahli berspekulasi bahwa Yuya mungkin berasal dari luar Mesir. Dan berikut ini adalah tokoh terkemuka yang telah teridentifikasi berhaplogrup JM267. Haplotype modal Cohen atau CMH adalah penanda genetik yang ditemukan pada kromosom Y dan dimiliki oleh sekitar setengah dari keturunan pria yang memiliki garis keturunan imamat Yahudi Chohanim atau Kohanim. Dalam tradisi Yahudi, Cohen berarti pendeta, dan banyak keturunan pria yang berasal dari garis ini menggunakan nama keluarga Cohen atau variasinya seperti Cohen. Penelitian genetik menunjukkan bahwa CMH ditemukan di dalam cabang tertentu dari kromosom Y yang dikenal sebagai JZ18271 yang diyakini mewakili nenek moyang bersama dari para pendeta Yahudi dalam sejarah Alkitab. Keluarga Saud adalah keluarga kerajaan yang berkuasa di Arab Saudi. Mereka adalah keturunan Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi pertama di Diriyah. Namun, kepemimpinan utama keluarga ini sekarang dipegang oleh keturunan Abdul Aziz bin Abdul Rahman yang mendirikan Arab Saudi modern. Raja Arab Saudi yang memegang kekuasaan absolut adalah posisi paling penting dalam keluarga ini. Beberapa anggota keluarga Saud keturunan Muhammad bin Saud telah dikonfirmasi termasuk dalam haplogrup ini. Keluarga Hashmid di Yordania adalah keluarga kerajaan yang merupakan keturunan Abdullah I dari Yordania. Keluarga ini juga pernah memerintah kerajaan Hejaz, Suriah, dan Irak pada abad ke-20. Secara historis, Bani Hashim telah memerintah Mekah sejak abad ke-10 dan mereka dianggap sebagai keturunan dari Hashim ibnu Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Kromosom Y Al-Sharif Nasser bin Jamil bin Ali Al-Aun mewakili keluarga kerajaan Hashmid Yordania diuji DNA dengan family tree DNA oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Khalifa. Hasilnya diumumkan di Twitter oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khalifa pada tahun 2018. Metode tes YDNA dapat membantu bahkan bagi para ahli silsilah yang berpengalaman sekalipun. Catatan dan dokumen yang digunakan untuk meneliti silsilah keluarga tidak selalu akurat atau lengkap saat diterbitkan. Ada banyak kasus di mana perang, kerusuhan, atau bencana alam telah menyebabkan hancurnya catatan-catatan itu.
Di masa lalu, dokumen semacam ini bahkan sering tidak disusun, sehingga mustahil melacak hubungan keluarga sejauh ini. Disinilah tepatnya tes YDNA memberikan manfaat. Terputusnya nasab Ba'alawi dari abad keempat hingga ke-9 Hijriah bisa disebabkan oleh perang, kerusuhan, atau bencana alam. Akibatnya, kitab-kitab sezaman yang mendukung klaim tersebut sulit ditemukan. Hal ini menyebabkan luka atas sebuah keyakinan atau keraguan-raguan di hati umat. Sudah seharusnya Ba'alawi bersyukur karena dengan adanya metode tes DNA terbuka peluang untuk menemukan titik terang dalam sejarah yang masih diliputi kabut ketidakjelasan. Sudah sepantasnya saudara-saudara kita dari Ba'alawi mendukung metode ini sebagai sarana ilmiah yang dapat memperkuat validitas nasab mereka dan memperjelas garis keturunan yang diwariskan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi genetika, mereka dapat memperkuat hubungan dengan leluhur dan membuktikan kebenaran nasab yang selama ini mereka jaga. Ini bukan hanya soal tradisi, tetapi juga tentang transparansi dan kejujuran dalam menyusun kembali sejarah yang mungkin telah terputus oleh berbagai peristiwa dalam sejarah umat Islam. Metode tes YDNA ini bisa mengurangi bahkan menghapuskan keraguan di hati umat, agar umat bisa menentukan sikap terhadap sebuah klaim yang saat ini dinilai cacat oleh berbagai pihak. Share pendapat kalian, jangan lupa subscribe, dan selamat bertemu di video selanjutnya.